bersama dalam pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Dan tentunya tetap semangat mengikuti pelajaran. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum kita melangkah pada materi berikutnya, alangkah baiknya kita mengingat kembali materi kita sebelumnya, yaitu menemukan unsur-unsur pembentuk puisi. Unsur-unsur pembentuk puisi itu adalah majas dan irama, penggunaan kata-kata konotasi, menggunakan kata-kata berlambang, dan pengimajinasian dalam puisi. Kalian kenal dengan foto ini? Betul sekali. Beliau adalah salah seorang penyair terkenal di Indonesia. Namanya W.S. Rendra. Siapa di antara kalian yang ingin mengikuti jejaknya? Nah, untuk itu, mari simak baik-baik pembelajaran berikut ini. Langsung saja kita akan membahas materi kita hari ini, yaitu menyimpulkan isi puisi. Setelah mempelajari materi ini nanti, kamu diharapkan mampu menyimpulkan isi puisi dan mengenali jenis-jenis puisi. Kita akan bahas materi kita yang pertama, yaitu isi puisi. Mari kita perhatikan puisi berikut ini dengan baik. Senja di pelabuhan kecil, buah karya Khairil Anwar. Ini kali tidak ada yang mencari cinta. Di antara gudang, rumah tua, pada cerita, tiang, serta temali. Kapal perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam percaya maut berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak elang menyinggung muram. Desir hari, lari berenang, menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak, dan kini tanah, air tidur, hilang ombak. Tiada lagi, aku sendiri, berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap, sekali tiba di ujung, dan sekalian selamat jalan. Dari pantai ke sudut penghabisan bisa terdekat. Isi bait pertama puisi tersebut menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Penyair mengungkapkan perasaan sedihnya dengan kata gudang, rumah tua, cerita tiang dan temali, kapal dan perahu yang tiada berlaut. Bait kedua puisi ini menggambarkan perasaan penyair yang semakin sedih, seakan tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan kebahagiaan. Bait ketiga puisi tersebut berisi tentang penyair yang merasa dirinya sendirian. Tidak ada lagi yang diharapkan bisa menghiburnya. Ia mencoba berjalan di semenanjung dan berharap menemukan seseorang yang bisa menghiburnya. Ternyata malah mengucapkan selamat jalan. Bertambah lengkaplah kesedihan dan kesendiriannya. Materi kita selanjutnya adalah jenis-jenis puisi. Jenis puisi yang pertama yaitu puisi naratif. Adalah puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi naratif itu sendiri ada dua macam, yaitu balada dan romansa. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Contohnya, puisi yang berjudul Balada Orang-orang Tercinta
dan Blues untuk Boni karya W.S. Rendra. Sedangkan romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan petualangan. Misalnya, puisi yang berjudul Romance Perjalanan karya Kirjo Mulyo. Jenis puisi yang kedua adalah puisi lirik. Puisi lirik ini terbagi menjadi 3 bagian: elegi, ode, dan serenada. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Misalnya, Elegi Jakarta karya Asrul Sani. Serenada adalah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Karangan W.S. Rendra misalnya, Serenada Hitam, Serenada Biru, Serenada Merah Jambu, Serenada Ungu, Serenada Kelabu, dan sebagainya. Warna-warna di belakang serenada itu melambangkan sifat nyanyian cinta itu. Ada yang bahagia, sedih, dan kecewa. Ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal atau keadaan. Misalnya, puisi yang berjudul Teratai karya Asrul Sani, Diponegoro karya Hairil Anwar, dan Ode buat Proklamator karya Leon Agusta. Sampai kita pada jenis puisi yang ketiga, yaitu puisi deskriptif. Dalam puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Puisi yang termasuk ke dalam jenis ini adalah satire dan puisi yang bersifat kritik sosial. Satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Sedangkan puisi kritik sosial adalah puisi yang juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan atau orang tersebut. Anak-anakku yang berbahagia, itulah tadi materi kita tentang menyimpulkan isi puisi dan mengenali jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi itu ada 3 bagian. Yang pertama, puisi naratif. Yang kedua, puisi lirik. Dan yang ketiga adalah puisi deskriptif. Bagaimana anak-anak? Sudah memahami semua apa yang Ibu sampaikan? Terima kasih sudah mengikuti pelajaran ini dengan baik. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai bertemu kembali dalam pertemuan yang akan datang. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.